Halo 11 MIPA. Sekarang kita masih lanjut ya, masih berada di bab laju reaksi. Nah, kalau kemarin kan kita menghitung molaritas, tapi sudah diketahui mol ya, dan juga sudah diketahui volume. Nah, sekarang kita akan menghitung molaritas bila diketahui itu massa zat dan massa molekul relatif atau massa atom relatif ya. Jadi nanti molnya dicari. Nah, rumus yang sudah kita ketahui kemarin ya, mencari molaritas itu adalah mol ya dibagi dengan volume. Volumenya satuannya liter. Nah, sekarang molnya ini kita mencari lagi. Nah, jadi rumus mol ini sebenarnya kelas 10 ya. Rumus molnya itu adalah massa zat dalam satuan gram dibagi dengan massa molekul relatif atau bisa juga massa atom relatif ya, kita sebut dia MR atau kalau massa atom relatif kita sebutnya AR. Nah, karena molnya itu rumusnya seperti ini, maka molaritasnya, nah kita masukkan molnya ini ya, molnya ini kita ganti dengan rumus yang ini. Nah, jadinya ini. Terus, ini kalau kita sederhanakan, oke, nah jadinya molaritas adalah ya massa zat ya dalam satuan gram dibagi volume satuannya liter dikali massa molekul relatif atau ini bisa juga nanti AR, bisa MR, bisa AR, tapi sama aja intinya ya. Nah, ini rumus molaritas kalau diketahuinya massa zat dan massa molekul relatif. Oke, sekarang kita langsung ke contoh ya. Misal, biasanya kalau langsung ke contoh itu jadi lebih memahami. Contohnya, Yohana melarutkan glukosa sebanyak 60 gram ke dalam air hingga terbentuk 250 mili larutan glukosa. Nah, berapakah molaritas larutan tersebut? Diketahui MR dari glukosa adalah 180 gram per mol ya. MR dari glukosanya sudah diketahui ya, 180 gram per mol. Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Rumus boleh kok pakai rumus yang sudah disederhanakan, sudah jadi. Sudah, berarti kita tinggal masukkan massa zat-nya berapa? Massa zat-nya 60 gram dibagi. Nah, volumenya kan harus dalam liter anak-anak. Makanya yang tadinya 250 mili, kita ubah ke dalam liter menjadi 0,25 liter. Lalu dikali 180 gram per mol ya, dikali MR glukosa. Hasilnya molaritasnya adalah 1,33 molar. Hasilnya 1,33 molar ya. Nah, Ibu rasa ini mudahlah dipahami oleh kalian karena tinggal memasukkan saja angkanya ke dalam rumus. Ini rumusnya diturunkan dari dari atas ini ya. Lalu kita akan beralih ke penerapan di laju reaksinya ya. Nah, penerapan di laju reaksinya ini kita gunakan masih molaritas. Nah, tapi kita akan masukkan si molaritasnya ini ke dalam suatu persamaan reaksi. Maka kita bisa menghitung laju suatu reaksi itu, atau laju pembentukannya, atau laju pengurangannya. Contoh ya, misalkan diketahui percobaan reaksi antara logam aluminium dan asam sulfat sesuai persamaan reaksi berikut ini. 2 padatan logam direaksikan dengan 3 larutan asam sulfat menjadi larutan aluminium sulfat dan 3 gas H2 atau 3 gas hidrogen. Jika direaksikan 1,2 molar asam sulfat atau H2SO4 selama 60 detik, maka berapakah laju reaksi pembentukan gas H2? Oke ya. Yang diketahui adalah molaritas si asam sulfat. Ini, molaritas asam sulfat. Tapi yang ditanyakan adalah
laju reaksi untuk pembentukan gas H2. Gas H2-nya di produk, ya. Asam sulfatnya di reaktan. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, caranya yang pertama, nah ini supaya mudah, Ibu tulis lagi persamaan reaksinya. Ya, Ibu tulis persamaan reaksinya. Lalu kita tuh harus cek apakah si reaksi ini sudah setara atau belum. Ya, reaksi ini sudah setara atau belum. Caranya tahu dia sudah setara atau belum, kita harus hitung dulu jumlah unsur di reaktan dan di produk, ya. Jumlah unsur yang ada di reaktan dan jumlah unsur yang ada di produk untuk setiap unsur. Nah, ini kita hitung yang di reaktan. Nah, di reaktan ini kan ada unsur Al, ada H, ada S, dan ada O ya. Sekarang kita jumlahkan, kita hitung ya anak-anak. Nah, ini Al jumlahnya ada 2. Nah, ini kan 2 Al ya, jumlahnya ada 2. Lalu H ini jumlahnya ada 6. Kenapa ada 6? Nah, ini kan H2 tapi di depannya ada angka 3, jadi kita kalikan ya, 2 kali 3, 6. Jadi ada 6H. Lalu yang S ini ada 3, ya, karena ini S-nya memang 1, tapi di depannya ada angka 3, maka kita kalikan 3. S-nya ada 3, lalu O-nya ada 12. Ya, sama seperti tadi. Di sini O4, tapi di depannya koefisiennya 3, maka kita kalikan 3. 4 kali 3, 12. Sekarang kita cek yang di produk ya, sama enggak? Nah, ini AL-nya ada 2 kan? Ada 2, lalu H-nya ada 6. H-nya ada 6, ini kita lihat, nah ini H2, tapi koefisiennya 3, maka 2 kali 3 berarti 6. Lalu S-nya ada 3, nah ini S-nya 1, tapi dia dalam kurung, lalu ada angka di depannya 3. Ya, maka S-nya 3, kita kalikan 3. Ini kan dalam kurung. Lalu O, nah O-nya ada 12, ini O-nya 4, tapi dia dalam kurung dikali 3. Ya, dalam kurung kali 3, maka 4 kali 3, 12. Oke. Artinya kan berarti jumlah unsur di reaktan di sini itu jumlah unsurnya udah sama dengan yang berada di produk ya. Nah, artinya, nah ini sudah diberi tanda checklist, artinya dia sudah setara ya, sudah setara. Reaksi ini sudah setara. Nah, lalu kalau sudah setara, kita mau apakan? Nah, kita akan amati koefisien ya. Koefisien itu adalah angka yang di depan ya anak-anak. Ini Ibu beri warna hijau. Nah, Al koefisiennya 2, H2SO4 koefisiennya 3, Al2SO4 3 kali, ini koefisiennya 1 ya. Kalau tidak ditulis artinya koefisiennya 1. Lalu H2 ini koefisiennya 3. Oke. Oke. Udah jelas ya? Nah, kita akan fokus ke koefisien. Nah, sekarang kita tuliskan apa yang diketahui. Nah, yang diketahui molaritas dari si asam sulfat 1,2 molar. Nah, berarti kita tulis di sini 1,2 molar, di bawahnya asam sulfat. Nah, koefisiennya 3 ya. Nah, ketika koefisiennya 3, maka dia molaritasnya adalah 1,2 molar. Ya. Nah, sekarang kita harus cari berapa molaritas masing-masing spesies ini. Al2SO4 3 kali, dan H2. Kita harus cari berapa molaritasnya. Caranya, ya pakai perbandingan koefisien. Ya. Kalau koefisien 3 itu sama dengan 1,2 molar, maka kalau koefisiennya 2, berapa molarkah dia? Oke. Caranya gimana? Caranya, oke, kita tinggal, ini sebenarnya pakai logika, tapi kalau misalkan masih bingung, Ibu tuliskan caranya. Nah, berarti 1,2 molar ini dibagi 3, dibagi koefisiennya ini, lalu kita kali 2. 2-nya dapatnya dari mana? Nah, 2-nya dari koefisien yang dicari. Ya. Jadi kalau 1,2 molar itu sama dengan 3, berarti kalau 2 itu berapa? Caranya gini.
Berarti tinggal 1,2 molar dibagi 3 berapa? Kan 0,4. 0,4 kali 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 0,8 molar ya. Nah, kalau koefisiennya 2 berarti 0,8 molar. Nah, sekarang yang ini Al2SO4 3 kali. Dia koefisiennya 1. Berarti berapa molar? Nah, pakai cara yang ini sama, cuma nanti duanya ini kalian ganti dengan koefisien yang dicari di sini ya. Nah, langsung aja. Berarti kalau 1 berarti dia 0,4 molar. Nah, kalau koefisiennya 3 berarti 1,2 molar. Nah, yang ditanya adalah laju reaksi ya, laju reaksi pembentukan gas H2. Nah, laju reaksi itu kan adalah kecepatan per satuan waktu ya, satuannya molar per detik. Maka rumusnya ya adalah konsentrasi. Konsentrasi itu berarti molar ya, dibagi waktu. Oke. Karena yang dicari itu adalah laju dari H2, maka yang dipakai adalah konsentrasi H2. Konsentrasi H2-nya kan 1,2 molar ya ini. Lalu waktunya adalah 60 detik ya. Oke, kita tinggal masukin aja. Berarti laju reaksi pembentukan gas H2 adalah 1,2 molar dibagi 60 detik. Sama dengan 0,02 molar per detik ya. Oke. Sepertinya masih mudah untuk dipahami ya. Harus pelan-pelan sih, memang harus pelan-pelan. Oke, sekarang ada contoh satu lagi deh ya. Sekarang percobaannya adalah reaksi antara logam natrium dan asam sulfat sesuai persamaan reaksi berikut ini. Nah, 2 logam natrium direaksikan dengan larutan asam sulfat menjadi larutan natrium sulfat dan gas H2. Jika direaksikan 46 gram natrium, nah ini AR-nya 23 gram per mol dalam larutan 500 ml, maka berapakah laju reaksi pembentukan gas H2 dalam 30 detik? Nah, anak-anak, sekarang kita tidak diketahui molaritasnya, tapi kita diketahui itu massa ya, massa zat dan massa atom relatif atau AR. Ya, sebenarnya gampang aja. Nah, pertama kita tetap harus cek dia itu udah setara atau belum. Reaksinya ini udah setara atau belum. Cara ngeceknya sama seperti tadi ya. Kita harus tahu jumlah unsur di reaktan itu sama tidak dengan jumlah unsur di produk. Nah, ini kalian bisa amati ini benar atau enggak. Oke, sama ya. O-nya ada 4, S-nya 1, H-nya 2, Na-nya 2. Sekarang yang di produk Na-nya 2, bener ya, H-nya 2, S-nya 1, O-nya 4. Berarti dia udah sama dong. Kalau udah sama artinya dia sudah setara ya. Nah, terus anak-anak, karena di sini belum diketahui konsentrasi, maka kita harus mencari dulu konsentrasinya. Ya, caranya gampang aja, pakai rumus yang tadi itu ya. Maka molaritas natriumnya ini gamma massa zat per volume dikali AR. Ya, 46 gram per 0,5 liter kali 23. Sama dengan 4 molar. Oke. Nah, sekarang Ibu tuliskan lagi reaksinya. Nah, ini ada koefisiennya ya. Ibu sudah beri tanda berbeda, warnanya berbeda. Nah, sesuai perhitungan yang tadi, konsentrasi natrium ini kan 4 molar ya. Nah, konsentrasi natrium ini 4 molar. 4 molar itu kalau koefisiennya 2. Ya, 4 molar itu kalau koefisiennya 2. Berarti kalau koefisiennya 1 berapa? Nah, ini kan koefisiennya 1. Ini 1, di H2 juga 1 ya. Berarti kalau 4 molar itu sama dengan koefisien 2, maka kalau koefisien 1, oke, sama dengan 2 molar ya. 2 molar, 2 molar, semua 2 molar kan? Nah, yang ditanyakan adalah laju reaksi sesuai definisi di awal itu adalah kecepatan persatuan waktu. Ya sudah, kita tinggal masukkan saja ya. Tinggal masukkan, nah laju reaksi H2
Nah, 2 molar per waktunya berapa? 30 detik. 2 per 30 detik, maka laju reaksinya adalah 0,067 molar per detik. Ya, oke, ini masih bisa dipahami dengan pelan-pelan ya. Nanti masih panjang, bab laju reaksi ini masih panjang, tapi hitungannya sebenarnya sederhana. Kalian pasti bisa hitungannya, cuma harus memahami maksud dari soal. Biasanya kalau kimia seperti itu. Hitungannya sederhana, tapi harus memahami maksud dari soal. Nah, sekarang kita beralih ke persamaan laju reaksi. Masih lanjutannya ya. Oke, persamaan laju reaksi ini kenapa muncul? Karena anak-anak setiap reaksi itu dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda ya. Memiliki suatu persamaan laju reaksi. Setiap reaksi itu punya ketentuannya masing-masing ya. Setiap reaksi itu punya ketentuannya masing-masing. Ya, dan setiap reaksi itu dalam kondisi yang berbeda-beda, dia memiliki persamaan yang berbeda-beda. Atau dengan cara gampangnya, kalau reaksi itu berlangsung dalam kondisi yang beda, kecepatannya beda, ya. Bahkan kadang reaksi dalam suatu kondisi yang hampir sama pun, dia kecepatannya beda. Nah, tapi kecepatannya itu bukan berarti dia itu nggak bisa ditentukan, nggak bisa dicari hukumnya, dicari ketentuannya. Bisa dicari ketentuannya. Nah, ketentuannya itu yang dinamakan persamaan laju reaksi. Oke. Nah, misalkan analoginya gini ya. Nah, Sheila itu misalkan, Sheila menyalakan kembang api di pantai. Dan kembang apinya itu habis dalam waktu 60 detik. Berarti kan kecepatannya 60 detik tuh. Ya kan? Tapi itu Sheila menyalakannya di pantai. Sekarang Kelita menyalakan kembang api yang sama. Kembang apinya sama nih. Tapi dia tuh keadaannya di bukit. Ternyata kalau di bukit kembang apinya tuh habis dalam waktu 90 detik. Berarti kan kecepatannya beda. Meskipun kembang apinya sama, tapi karena letak atau posisinya ketika menyalakannya itu beda, maka kecepatannya juga beda. Nah, nanti persamaan laju kembang api di pantai itu akan beda dengan persamaan laju kembang api di bukit. Dan itu ada rumusnya. Rumusnya itu kita bisa cari dari percobaan. Itu ya analoginya gitu. Terus ada lagi analogi yang kedua. Nah, misalkan Lintang melarutkan 50 gram gula dalam 200 ml air dengan suhu airnya itu 40 derajat Celcius. Nah, gula itu semuanya larut dalam waktu 20 detik. Berarti kan kecepatan larutannya itu 20 detik. Ya kan? Ketika Lintang melakukan dengan suhu 40 derajat, itu kecepatannya 20 detik. Tapi sekarang misalkan Enci melarutkan gula 50 gram gulanya yang sama dalam 200 ml air. Tapi suhunya itu 25 derajat Celcius. Nah, ternyata gulanya itu larut semua dalam waktu 50 detik. Nah, gulanya sama, airnya tuh juga sama, tapi suhunya beda. Jadi keadaan suhunya beda. Kecepatannya kan juga beda. Nah, yang dimaksud itu seperti itu. Setiap reaksi dengan kondisi yang berbeda, dia itu punya persamaan laju reaksi yang berbeda-beda. Ini ya. Nah, nanti ini juga ada perhitungannya. Cuma sekarang Ibu tidak akan meminta kalian untuk menjelaskan perhitungannya. Kalian sekarang tugasnya carilah faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi ya, dan jelaskan bagaimana pengaruhnya. Ya, jelas ya pertanyaannya, carilah faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi dan jelaskan bagaimana pengaruhnya. Oke, contohnya misalkan Sela menyalakan api di pantai, lalu Kelita di bukit. Nah, misalkan contoh
Faktor yang mempengaruhi laju reaksi misalkan ya, ini contoh aja ya, ketinggian tempat, misal ketinggian tempat. Kalau di tempat yang tinggi, lebih cepat, reaksi berlangsung lebih cepat. Kalau di tempat yang rendah, mungkin reaksinya berlangsung lebih lama, dan sebagainya. Tugasnya itu aja, nanti perhitungannya nanti Ibu jelaskan. Oke. Tugasnya ini kalian buat dalam suatu peta konsep ya. Kalian buat dalam suatu peta konsep, boleh diwarnai, terus nanti silahkan dikirimkan ini sebagai PR ya, sebagai PR kalian. Jadi Ibu beri waktu sekitar ya 1 minggu sampai pertemuan berikutnya. Oke, begitu ya anak-anak.